Hmm. Selamat pagi menjelang siang anak ibu. Tetap semangat ya nak. Jangan pernah lengah di dalam belajar. Manfaatkan waktu ini untuk kamu bisa menempa dirimu dengan baik. Kalau dikala orang lengah kamu maju, maka tidak lama lagi kan tamat. Tahun depan masuk kelas 12, masuk praktek. Jadi kalian tetap berprestasi, kalian tetap diperhitungkan. Jadi hari ini kita masuk ke mata pelajaran kepegawaian, kita sampai ke sistem seleksi. Kan ada rekrutmen, penerimaan, prosedurnya. Kita sekarang sudah sampai ke seleksi. Sistem seleksi penerimaan pegawai gitu ya nak. Nah, sistem seleksinya ada dua. Diseleksi karena yang masuk dengan yang dibutuhkan itu lebih banyak yang masuk. Sehingga untuk memilih mana yang lebih bagus tentu harus diseleksi. Seleksinya bagaimana? Jadi ada dua macam untuk menyeleksi pegawai-pegawai yang memasukkan lamaran ke instansi atau ke perusahaan ya. Yang pertama itu sistem successive hierarchy. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Jadi maksudnya seleksi surat lamaran tentu kan si calon tenaga kerja kan membuat surat lamaran tentu sesuai dengan belangko lamaran yang sudah disediakan. Nah, kalau misalnya surat lamarannya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, maju dia. Nah, kalau sampai di sini benar, misalnya seleksi surat lamaran, di surat lamaran pun sudah nggak pas, ya ditolak. Tapi kalau pas, maju. Kalau misalnya tidak sesuai dengan belangko yang kita inginkan, ya tolak. Tapi kalau iya, lanjut, periksa maksudnya dengan kelengkapannya. Berdasarkan surat lamaran kan kita tahu misalnya siapa namanya, pendidikan terakhirnya, pengalaman kerjanya, nah jurusannya gitu ya, diperiksa. Kalau identik dengan yang kita butuhkan, silahkan panggil untuk melakukan wawancara pendahuluan. Di wawancara, kalau misalnya di sini dia tidak lagi, setelah kita wawancarai tak cocok lagi dengan yang kita butuhkan, udah stop, tolak. Tapi kalau iya, lanjut. Nah, kasihlah tes tertulis. Ini terbalik dengan yang kami lakukan di Parulian dikala kita menerima calon-calon guru ya. Jadi tes dulu di kelas mengajar. Nah, setelah itu tes tertulis ini hampir tidak ada, yang ada adalah wawancara ya. Tapi kalau pada umumnya ada mungkin tes tertulis ya, dikasih pertanyaan, dikasih pilihan ganda atau dikasih kuis gitulah. Kalau di sini dia lolos, tentu masuklah ke tes psikolog ya, tes psikolog. Nanti ya pertanyaannya gampang, tapi dari pertanyaan yang gampang itu akan tergambar apakah ini calon tenaga kerja cocok di kita pakai atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau tidak cocok ya tolak. Nah, makanya sistemnya berdasarkan urutan testing. Kalau di sini gagal, tolaklah, nggak lanjut. Nah, tes kesehatan, kalau tes psikolog dia oke, cerdas, masuklah ke tes kesehatan. Misalnya ada departemen, instansi atau perusahaan tertentu yang mempunyai syarat pegawai ini tidak boleh menggunakan kacamata. Tetapi kalau misalnya si calon pegawai itu menggunakan kacamata, ya otomatis langsung ditolak. Itu tes pertama, tes kesehatan ya, apakah ada penyakit bawaan. Kalau tes kesehatan lolos ya tentu dah diterima. Inilah urutannya, itu di successive hierarchy berdasarkan urutan testing. Jadi nggak langsung tes tertulis, nggak langsung psikolog, nggak langsung kesehatan. Ini dulu semuanya tahap demi tahap. Nah, itu dia sistem yang pertama. Sistem yang kedua adalah compensatory approach, pendekatan ya. Jadi proses seleksi yang dilakukan dengan cara
si pelamar itu mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi atau tes. Jadi kalau tadi sistemnya kan gugur, kalau nggak lolos stop, selesai, nggak sampai ke ujung. Kalau ini tidak, wawancara pendahuluan gitu ya. Ini kan sudah masuklah surat permohonan, lalu wawancara. Di mana ibu tinggal? Tahun berapa tamat? Pendidikannya apa? Gitu misalnya. Dari cara menjawabnya kan udah bisa diketahui. Ini tadi seluruh rangkaian tahapan seleksi atau tes. Semua harus wawancara. Lolos tak lolos di sini, iya tak iya di sini kita yang tahu. Kita tetap lanjutkan dia masuk ke tes tertulis. Mungkin di wawancara dia tidak bisa, tapi tes tertulis bisa. Atau di sini bisa, di sini tidak bisa. Jadi nanti ada kombinasinya. Kita lanjut saja terus ya. Setelah tes tertulis, kita lanjutkan dia lagi ke tes psikolog ya. Tes psikolog. Dari tes psikolog masuk ke tes kesehatan. Kalau sudah di tes kesehatan sudah gagal, ya tentulah ditolak, ngapain lagi diterima ya, karena ini yang terakhir. Jadi semuanya ini harus diikuti sampai tes terakhir. Boleh saja di sini mantap, rupanya ada penyakit bawaan, ya tentulah nggak diterima ya, ditolak lah. Itu kalau kompensatory. Jadi si calon pegawai semua tes-tes yang disediakan harus diikutinya. Kalau tadi itu sistem gugur. Kalau di sini sudah tak iya, nggak usah lagi dilanjut gitu dia, sistem gugur ya. Nah, itulah sistem seleksi. Sekarang langkah-langkahnya. Tadi sistemnya, langkah-langkah proses seleksi. Terima surat lamaran, kemudian ujian, lalu wawancara, kemudian boleh kita minta surat-surat referensi, surat-surat jaminan kalau memang yang bersangkutan sudah pernah bekerja di tempat yang lain, atau referensi kita terima dari lembaga pendidikan dia terakhir, apakah selama mahasiswa dia baik, apakah selama siswa dia baik-baik saja, atau ikut dia demo. Kalau dia ikut demo tak diterima lagi, maka kalian jangan ikut-ikutan demo. Nah itu karena sudah ada catatannya di kepolisian. Kemudian yang kelima, evaluasi medis lah ya. Nah, ini wajib ini. Tahu ada penyakit bawaan. Kemudian wawancara dengan penyelia. Penyelia itu boleh supervisor, boleh manajemen personal ya, atau manajer. Pokoknya orang yang berkepentingan dalam bidang penerimaan pegawai, atau yang berkepentingan dalam bidang yang akan diisinya, karena dia nanti yang lebih tahu apa saja yang harus dikuasai oleh si calon tenaga kerja. Jadi wawancara dengan orang yang berkepentingan, kemudian diputuskanlah iya atau tidak, keputusan seleksi diterima atau ditolak. Ini langkah-langkahnya, ada 7 langkah-langkah untuk melakukan seleksi. Nah ini yang boleh Ibu sampaikan hari ini. Harapan Ibu kalian tetap akan semangat belajar. Ada tak ada tugas, boleh kalian sendiri yang melakukan tugas sendiri, kesadaran sendiri. Nanti kalau dari saya terus-terusan kalian malas. Jadi kalau kalian memang perlu punya pengetahuan, punya keterampilan untuk kedepannya, silahkanlah belajar. Ini pelajaran kita ini ada di halaman 82 ya nak. Untuk lebih kalian mendalami, di sana ada banyak panjang lebar. Ibu hanya ambil yang singkat-singkatnya saja. Nah ini ada di halaman 82 sampai halaman 86. Boleh kalian dalami. Nah untuk tugas kalian, kerjakanlah soal pilihan ganda halaman 87. Itu hanya 10 soal saja, gampang. Ibu sudah selesai kerjakan kok. Halaman 87 tugas kalian ya nak, multiple choice-nya. Jadi salin di dalam bukumu, tapi tuliskan di GC itu jawabannya saja. Misalnya nomor 1 jawabannya A, pengelola administrasi misalnya. Jadi yang kau tuliskan A, pengelola administrasi. Nomor 2 apa optionnya, isinya apa gitu ya nak. Nah terima kasih, tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.